Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Amira. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Tapi kali ini kita akan bahas yang pasal, yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi langsung saja, asal teman-teman tahu ya, komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 itu masih sangat terbatas, beda dengan saat ini. Nah, di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia itu merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah terutama di luar Jawa. Namun, dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa ikuti pembahasan berikut ini. Nah, langsung saja. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Dome atau kantor berita Yoshima dan sekarang ini kantor berita Antara. Nah, pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 6:30 malam, wartawan kantor berita Yoshima atau Dome, yaitu Syahrudin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Palewen. Nah, kemudian oleh Daidan, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Wus, seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita Dome untuk segera diudarakan. Nah, ketika F. Wus melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah ya, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Nah, meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Daidan tetap meminta F. Wus untuk terus menyiarkan. Nah, berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 4 sore saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan itu sebagai kekeliruan. Nah, tapi pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya itu dilarang masuk. Nah, sekalipun pemancar pada kantor Dome disegel, namun para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro, yaitu seorang pembaca berita di Radio Dome, ternyata membuat pemancar baru di Menteng dengan bantuan teknisi radio, di antaranya yaitu Sukarman, Sutanto, Susila Harja, dan Suhandar. Nah, dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Nah, selanjutnya surat kabar. Nah, surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya dan yang terbit di Bandung, ini korannya, adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Nah, Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Meski kondisi waktu itu Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan apalagi proklamasi kemerdekaan. Namun, semangat pejuang itu, pemuda itu tidak luntur ya. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh yang pemuda yang berjuang lewat pers. Yaitu yang pertama ada BM Dia, ada Sayuti Melik, Sultan Syahrir, dan ada Malik. Nah, hampir seluruh harian di Jawa pada penerbitannya 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Radio Hoso Kanriku. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruangan rahasia Hoso Kanrikyoku yang sekarang ini merupakan Radio Republik Indonesia. Nah, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. Muhammad Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut.
Nah, ini adalah Muhammad Yusuf Ronodipuro yang merupakan salah satu penyiar berita di Radio Hosokyoku. Nah, Radio Hosokyoku menyiarkan berita kemerdekaan menggunakan bahasa Madura. Pemilihan bahasa lokal ini kemudian diadopsi oleh media cetak ketika menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Salah satu alasannya yaitu cara ini lebih manjur untuk lolos dari pengawasan Jepang. Nah, kemudian sarana lain. Nah, sarana lain ini penyebaran proklamasi kemerdekaan tidak hanya lewat media seperti surat kabar dan radio, tetapi juga pemasangan pamflet, plakat, poster, dan spanduk. Nah, media tersebut dipasang dan ditempel di berbagai penjuru kota, seperti ditempel pada tembok, dinding, dan juga gerbong-gerbong kereta api. Selain itu, juga dilakukan dengan selain itu penyebaran berita itu juga dilakukan dengan cara melakukan pengutusan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI di berbagai daerah, seperti yang pertama adalah Tengku Muhammad Hasan ke daerah Aceh, kedua Samratulangi ke daerah Sulawesi, Ketut Puja ke daerah Sunda Kecil atau Bali, dan A.A. Hamidan ke daerah Kalimantan. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.